Sinyal oleh Romli dan Beckham Putra jadi duet pilihan Alec Pastor. FIFA ingatkan agenda penting Timnas Indonesia. Calon Super Sub Timnas Indonesia lawan Cina. Skuad Garuda Muda tantang Malaysia di Piala AFF U23 2025. Plus like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda Muda tantang Malaysia di Piala AFF U23 2025. Meski tidak lagi menjadi target utama Timnas Indonesia, Piala AFF U23 2025 menyita perhatian tersendiri bagi publik tanah air. Bagaimana tidak, berdasarkan hasil drawing, skuad Garuda Muda akan bersua Malaysia di babak penyisihan grup A. Selain Malaysia, Indonesia juga akan menghadapi Filipina dan Brunei Darussalam. Sementara itu, dua rival Timnas U23 Indonesia yakni Vietnam dan Thailand terbagi dalam dua grup lainnya. Vietnam berada di grup B bersama Kamboja dan Laos, sedangkan Thailand di grup C bakal menghadapi lawan yang relatif lemah yakni Myanmar dan Timor Leste. Menanggapi hasil drawing tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir langsung memberikan senyum tipis dengan tambahan gestur mengangkat kedua tangannya. Reaksi yang diberikan Erick Thohir pun terlihat sangat wajar, mengingat ini akan menjadi kesekian kalinya Timnas Indonesia U23 akan menggelar derby serumpun dengan Malaysia. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang akan terjadi di Piala AFF U23 2025. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 13 hingga 31 Juli 2025 dan digelar di dua kota. Di antaranya Jakarta, pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian di Bekasi dengan Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue pertandingan. Ajang ini menjadi tugas besar bagi Gerald Vandenberg mengembalikan marwah Timnas U23 Indonesia. Indonesia baru sekali meraih juara dalam 5 ajang terakhir, sementara Vietnam sudah 2 kali. Pada edisi 2023, Indonesia di bawah asuhan Sintayong berhasil masuk final Piala AFF U23. Sayangnya, mereka harus menelan pil pahit usai dikalahkan Vietnam dalam adu penalti. FIFA ingatkan agenda penting Timnas Indonesia. Di tengah kabar hasil drawing Piala AFF U23, FIFA seolah mengingatkan target Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Hal itu bermula ketika akun Instagram FIFA World Cup mengingatkan fans Garuda untuk bersiap-siap menghadapi laga Timnas Indonesia versus China. Akun tersebut turut memposting foto-foto pemain Timnas Indonesia yang menjadi favorit fans Garuda, di antaranya Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Kevin Dix, Rizky Ridho, Ole Romli, Jay Itzels, Kelvin Verdong hingga Joy Pelupelsi. Sontak, postingan akun Instagram FIFA World Cup pun mendapatkan banyak reaksi dari netizen. Tak sedikit warganet tanah air yang optimis bahwa skuad Garuda akan lolos Piala Dunia. Sebab kesempatan tersebut masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan Cina, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 11 Juni mendatang. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia punya waktu perpisahan lebih dari 1 bulan untuk menyusun formula tepat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik lawan Cina dan Jepang. Bagi Garuda fans, ketimbang antusias menyambut hasil drawing Piala AFF U23, lebih baik fokus memberikan dukungan untuk tim Merah Putih yang akan mulai bertanding pekan depan. Calon Super Sub Timnas Indonesia lawan Cina. 1. Stefano Lillipali. Salah satu pemain berpengalaman yang diharapkan dapat mengatasi kebuntuan yang mungkin dihadapi Timnas Indonesia saat bertanding melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 adalah Stefano Lillipali. Dikenal sebagai Vano, ia merupakan pemain tertua dalam skuad Garuda saat ini dengan usia 35 tahun. Meskipun demikian, penampilannya bersama Borneo FC tetap luar biasa. Ia berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist untuk pesut etam, baik di BRI Liga 1 maupun ASEAN Club Championship.
Pemain yang lahir di Belanda ini sangat dinanti-nantikan penampilannya saat kembali memperkuat timnas Indonesia. 2. Egy Maulana Fikri. Setelah sempat tersingkir dari persaingan skuad Garuda, pertandingan melawan Cina dan Jepang menjadi kesempatan bagi Egy Maulana Fikri untuk membuktikan bahwa dia masih layak menjadi andalan skuad Merah Putih. Sebagai pemain yang telah lama berkiprah di timnas Indonesia sejak debutnya di era Luis Milla, Egy telah tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak 8 gol. Modal yang dimiliki Egy untuk menunjukkan kemampuannya cukup signifikan. Pasalnya, penampilannya bersama Dewa United sangat mengesankan, di mana pemain berusia 24 tahun ini berhasil mencetak 12 gol dan memberikan 7 assist dalam 30 pertandingan di BRI Liga 1 2024-2025. 3. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri mungkin jarang dipanggil untuk membela timnas Indonesia dalam setahun terakhir, tetapi kualitasnya tetap menjanjikan sebagai solusi untuk mengatasi kebuntuan. Dalam 23 kali penampilan bersama timnas Indonesia, winger dari Malut United ini telah mencetak 3 gol. Melihat kontribusinya di level klub, Yakob bisa menjadi senjata utama bagi Patrick Kluivert. Ini bisa dianggap sebagai musim terbaiknya. Dalam 28 penampilan di BRI Liga 1 2024-2025, pemain berusia 27 tahun tersebut berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist untuk Laskar Kiraha. Lantas, siapakah super sub timnas Indonesia pilihan kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sinyal oleh Romney dan Beckham Putra jadi duet pilihan Alec Pastor. Pemanggilan Beckham Putra ke timnas Indonesia tampaknya berhasil menjawab keraguan bagi kalangan publik tanah air. Seperti yang diketahui, kedatangan Beckham di skuad Garuda mengundang keraguan lantaran banyak faktor. Entah dari persaingan antar fans klub hingga fisik yang diremehkan. Padahal pemanggilan Beckham juga tak terlepas dari analisa Alec Pastor yang kerap memantau Liga 1. Meski baru bergabung dengan skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun tersebut juga tidak kesulitan beradaptasi dengan pemain lain. Jebolan Akademi Persib Bandung ini langsung bisa berbaur dengan para pemain lain yang salah satunya adalah Oleh Romney. Dalam video yang dibagikan akun TikTok Timnas Indonesia, terlihat para pemain sedang melakukan sesi latihan gym. Para pemain tampak bersemangat dan terlihat akrab satu sama lain dalam sesi latihan kali ini. Mereka pun sesekali bercanda. Beckham Putra bahkan sempat terlihat mengobrol dengan Oleh Romney sambil menggunakan stationary bicycling. Lalu Oleh Romney melihat ke arah kamera sambil menunjuk Beckham. Sementara Beckham langsung menirukan selebrasi khas Oleh Romney yang ditempelkan tangan ke dagu. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa para pemain timnas Indonesia memiliki chemistry yang kuat meski punya waktu singkat berkumpul. Bukan tidak mungkin chemistry Beckham Putra dan Oleh Romney juga akan ditunjukkan di dalam lapangan. Satu hal yang pasti, kualitas Oleh Romney layak ditopang oleh pemain seperti Beckham Putra yang memiliki etos kerja hingga insting di daerah pertahanan lawan.